Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Kami senang bisa menjumpai Anda kembali untuk mengabarkan ragam informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur di Jurnal Kotim kali ini. Bersama saya, Muhammad Haikal. Bupati Kota Waringin Timur, Haliki Nur, meresmikan bangunan baru Raudatul Atfal Melati Ketapang Sampit. Ia mengapresiasi sekolah tersebut yang telah berjuang membantu pemerintah dalam memajukan dunia pendidikan usia dini berbasis Islami. Kehadiran Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur didampingi Bunda Paut Hairiah Haliki Nur disambut penampilan drum band oleh para peserta didik RA Melati Sampit. Haliki Nur tampak senang melihat anak-anak yang terampil memainkan alat musik perkusi. Kehadiran Haliki Nur Jumat 1 Maret itu adalah untuk meresmikan bangunan baru RA Melati Sampit yang dibangun melalui dana hibah dari pemerintah Kota Waringin Timur, sekaligus merayakan hari jadi ke-42 tahun RA Melati Sampit. Bangunan berukuran 8 x 8 meter tersebut memiliki 2 ruangan, yakni ruangan kepala sekolah dan ruang belajar siswa. Keberadaan bangunan baru tersebut selama ini memang dibutuhkan RA Melati Sampit. Banyaknya siswa yang bersekolah di sekolah berbasis Islami tersebut membuat pihak sekolah harus membagi waktu dalam penggunaan ruangan kelas secara bergantian. Dengan adanya bangunan baru tersebut diharapkan tidak ada lagi penggunaan ruang kelas secara bergantian. Itu ada 2 unit yang dapat, jadi satu untuk kantor, yang satu untuk kelas yang kami gunakan nanti untuk anak-anak yang umurnya usia 3 tahun. Kalau ditambah dengan itu insya Allah mencukupi, karena tahun depan nih kayaknya murid yang akan masuk sekitar 130 orang. Kalau saat ini jumlah siswa yang ada? Tahun yang ini 115. Kami usahakan kami tetap terima, tapi dengan cara kemarin pernah sampai 2 shift. Kami olah 2 shift, jadi masuk dari jam 7 pagi, keluar jam 9, jam 10 masuk, keluar jam 12. Kami kayaknya memerlukan AP, mainan, alat permainan yang ada di luar. Karena itu ayunan kita lihat sendiri memang bangunannya untuk ayunan kurang memadai untuk anak-anak. Selain itu juga kami untuk di dalam ruangan, meja kursi, lemari juga belum ada. Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur mengapresiasi RA Melati Sampit yang telah bersama-sama berjuang membantu pemerintah dalam memajukan dunia pendidikan. Terlebih sekolah tersebut berbasis Islami, pendidikan agama yang diberikan sejak dini kepada anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa diyakini dapat menjadi benteng bagi mereka untuk terhindar dari perilaku negatif. Saya terima kasih karena ada yayasan-yayasan seperti ini yang bekerja sama dengan pemerintah dalam rangka membantu pemerintah khususnya di bidang pendidikan anak usia dini. Dan harapan kita dengan adanya apalagi ini PAUD maupun TIKA ini bernuansa Islami. Artinya sejak sedini ini sudah dilatih dengan hal-hal yang positif termasuk yang juga Islami. Harapan kita dengan begitu maka anak-anak ini akan dibentengi dengan iman dan takwa yang baik, sehingga nanti dia tidak akan mudah terprovokasi, dia akan mudah terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif. Jadi sekali lagi kita bersyukur sekali ada yayasan yang pembinaan di bidang pendidikan seperti ini, sehingga harapan kita nanti anak-anak inilah generasi penerus kita yang beriman, bertakwa, taat kepada orang tua, taat beragama, berguna bagi daerah, bangsa, dan negara kita. Haliki Nur berpesan agar bangunan yang baru selesai dibangun tersebut dapat dimanfaatkan dengan optimal dalam mencetak generasi yang berkualitas. Mashud Badarudin, Hayat TV. Dari informasi lain, banjir yang merendam Desa Hanjalipan, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kota Waringin Timur menyebabkan jalan desa terputus. Kondisi itu membuat pendistribusian bantuan oleh pemerintah daerah terhambat, sehingga harus dilakukan menggunakan perahu.
Meluapnya air Sungai Mentaya dan Sungai Tualan serta adanya kiriman dari wilayah hulu yang terus diguyur hujan membuat banjir yang melanda Desa Hanjalipan terus bertahan sejak lebih dari sepekan terakhir. Banjir dengan ketinggian lebih dari 30 cm hingga 120 cm di beberapa titik tertentu membuat akses jalan desa terputus hingga sepanjang 1,8 km dan tidak bisa dilalui sepeda motor maupun mobil. Kondisi itu membuat pendistribusian bantuan oleh BPBD setempat kepada korban banjir menjadi terhambat. Pendistribusian bantuan berupa sembako untuk meringankan beban warga terdampak banjir di Desa Hanjalipan terpaksa harus dilakukan menggunakan perahu. Jadi untuk akses ke sana terputus. Ini semua... Penyaluran bantuan yang dilakukan menggunakan perahu tersebut membutuhkan waktu lama. Prosesnya bahkan berlangsung hingga malam hari. Posisi di jam 20.30 tadi malam kami balik dari Desa Hanjalipan, memang sepanjang 1,8 kilo di daerah Desa Hanjalipan itu masih terendam air dengan ketinggian bervariasi dari 120-an sampai dengan 30 cm. Menurut beberapa masyarakat ya mereka biasa saja sebenarnya. Tetapi pemerintah tetap waspada di dalamnya karena jangan sampai kemudian ada korban jiwa dan segala macam. Selain Desa Hanjalipan, banjir juga melanda sejumlah desa lainnya di Kecamatan Parenggean, yakni Desa Bajarau, Desa Tehang, dan Desa Menjalin. Dengan curah hujan yang masih tinggi di wilayah utara Kota Waringin Timur membuat banjir berpotensi meluas dan perlu untuk diwaspadai. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, dengan terbukanya akses menuju Kabupaten Kota Waringin Timur menjadikan daerah tersebut menjadi sasaran peredaran gelap narkotika. Angka pengungkapan kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Dalam 2 tahun terakhir terjadi peningkatan kasus peredaran narkotika yang diungkap Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Kalimantan Tengah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kepala BNNP Kalimantan Tengah Kombes Pol Joko Setiono mengatakan, pada tahun 2022 pihaknya berhasil mengungkap 148 kasus narkoba di Kota Waringin Timur. Angka tersebut meningkat di tahun 2023 menjadi 188 kasus. Joko menyebut, peredaran narkoba yang selama ini berhasil diungkap tidak diproduksi di Kota Waringin Timur, namun daerah ini menjadi lokasi transit atau persinggahan peredaran narkoba. Sebagai daerah yang terbuka menjadikannya Kota Waringin Timur mudah diakses melalui jalur darat, laut maupun udara. Di sisi lain, kondisi itu justru dimanfaatkan pelaku peredaran narkoba dari luar daerah. Joko menyebut wilayah perbatasan menjadi prioritas dalam penegakan hukum narkoba, termasuk di Kota Waringin Timur. Hal itu membuat angka pengungkapan kasus narkoba meningkat. Ya, jadi beberapa kali kita melakukan kegiatan pemberantasan, penangkapan ini dengan TKP di Kota Waringin Timur. Seperti kita tahu memang ini pelintasan, banyak pelintasan karena di Kota Waringin Timur seperti disampaikan Bu Wakil Bupati, kita memiliki pelabuhan, kita juga jalan perbatasan juga di sini Kota Waringin Timur ada. Jadi bukan asalnya narkotika itu dari Kota Waringin Timur, tapi ini sebagai tempat transit, tempat lewatnya narkotika dari luar daerah. Masalah peningkatan penegakan hukum di Kota Waringin Timur ini memang kita sedang gencar di beberapa daerah yang kita selalu monitor, khususnya di wilayah-wilayah berbatasan dengan wilayah lain. Itu selalu kita monitor sehingga banyak kegiatan-kegiatan penegakan hukum kita lakukan di situ.
Sebagai upaya memberantas peredaran narkoba, BNNP Kalimantan Tengah membentuk unit intervensi berbasis masyarakat atau IBM di Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang. Unit IBM bertugas mengedukasi masyarakat untuk tidak menggunakan bahkan mengedarkan narkoba, serta memberikan informasi jika terjadi penyalahgunaan di Kota Waringin Timur. Mashud Badarudin, Hayat TV. Rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan umum pemilu tingkat Kabupaten Kota Waringin Timur selesai dilaksanakan. Hasil rekapitulasi kemudian dibawa ke tingkat provinsi untuk dilakukan rekapitulasi di jenjang lebih tinggi. Dimulai sejak Sabtu 24 Februari, rekapitulasi suara pemilu 2024 tingkat Kabupaten Kota Waringin Timur akhirnya selesai dilaksanakan pada Jumat 1 Maret dini hari. Rapat pleno dilakukan dengan membacakan hasil perolehan suara peserta pemilu termasuk calon anggota legislatif dari 17 kecamatan yang ada di Kota Waringin Timur. Dalam prosesnya dan sesuai ketentuan yang berlaku, para saksi peserta pemilu termasuk Bawaslu setempat diberikan kesempatan untuk mencermati hasil perolehan suara sebelum kemudian ditetapkan oleh KPU Kota Waringin Timur. Ketua KPU Kota Waringin Timur Muhammad Rifki mengatakan, proses rekapitulasi suara selama sepekan terakhir berjalan dengan lancar. Meski terdapat berbagai keberatan dari sejumlah saksi pemilu, hal itu dinilai wajar sebagai dinamika rapat pleno. Terkait penetapan perolehan kursi pada setiap daerah pemilihan atau dapil dan calon legislatif terpilih, Rifki menyebut jika pihaknya masih menunggu arahan dari KPU Pusat. Setelah penetapan ini untuk tingkat kabupaten, untuk hasil perolehan suara itu sudah selesai. Selanjutnya nanti kan berproses rekapitulasi di tingkatan provinsi lagi untuk 4 jenis pemilihan. Kan DPRD provinsi, kemudian DPD, DPR RI dan Presiden kan naik bertingkat sampai ke pusat. Nah, selanjutnya prosesnya itu adalah sampai dengan rekapitulasi tingkat nasional. Kemudian nanti setelah penetapan di tingkatan nasional sama seperti ini, penetapan di tingkat nasional itu ada jangka waktu untuk perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi. Bagi daerah yang tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi, nanti KPU akan memerintahkan untuk melakukan penetapan terkait dengan penetapan hasil pemilu berupa perolehan kursi dan caleg terpilih. Hasil rekapitulasi suara tersebut akan dibawa untuk dilakukan rekapitulasi suara tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya terhadap pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, dan DPRD Provinsi. Rekapitulasi suara pemilu tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dijadwalkan mulai berlangsung sejak tanggal 3 Maret. Mashud Badarudin, Hayat TV. Seleksi pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2024 dimulai sejak Jumat lalu. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sangguluman Gaul menegaskan seleksi dilaksanakan tanpa adanya peserta titipan. Seleksi Paskibraka Kota Waringin Timur tahun 2024 diikuti sebanyak 278 peserta yang terdiri dari 191 putra dan 87 putri. Mereka berasal dari 35 sekolah menengah atas atau SMA sederajat yang ada di daerah setempat. Dalam pelaksanaannya, penjaringan calon anggota Paskibraka kerap diterpa miring terkait adanya isu peserta titipan yang masuk dengan cara suap atau mengandalkan kedekatan pribadi. Kepala Kesbang Pol Sanggulumban Gaul tidak menampik isu tersebut. Ia mengaku banyak menerima pesan singkat dari keluarga peserta yang ingin agar anak mereka lolos sebagai anggota Paskibraka. Namun Sanggul menegaskan jika seleksi Paskibraka dilakukan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku tanpa peserta titipan. Ia ingin anggota Paskibraka yang lolos adalah pelajar yang benar-benar berkualitas yang dapat menjadi teladan bagi generasi muda lainnya. Banyak
melewati WA saya, apa segala macam ini banyak yang titipan, tapi saya tidak bisa. Saya jawab tidak bisa. Kita prosedural. Jadi prosedural sesuai dengan aturan dan ketentuan. Jadi kasihan anak-anak yang belajar sungguh-sungguh dan segala macam, yang berprestasi itu tidak bisa masuk kalau kita berpikir dengan titipan-titipan itu. Jadi kita buka, kita tidak menerima itu. Ya. Saya tidak akan terima titipan siapapun. Harapan kita semakin mereka semakin lebih bagus, lebih meningkat, dan rasa kepercayaan diri dia itu sebagai generasi muda itu semakin tinggi. Ya. Jadi dia bisa menjadi teladan, menjadi contoh dan duta Pancasila bagi Kabupaten Kota Waringin Timur. Seleksi Paskibraka dilaksanakan dalam berbagai tahapan, dimulai dari seleksi wawasan kebangsaan dan Pancasila, seleksi inteligensi umum, seleksi kesehatan, kesemaptaan, dan terakhir tes narkoba. Pertama-tama karena termotivasi karena saudara saya itu ikut Paskibraka juga, jadi saya termotivasi untuk ikutin atau ya mengikuti jejak saudara saya, jadi Paskibraka. Saya pastinya untuk diri sendiri pasti sangat optimis untuk sampai tes terakhir. Kalau kesiapannya yang sudah dijalani apa sih? Untuk kesiapannya yang pasti saya belajar, terus ikuti latihan-latihan fisik kayak lari, push up dan sebagainya. Bang, kebanyakan kan orang ingin ikut mendaftar di anggota baik TNI maupun Polri lewat Paskibraka. Kalau Abang sendiri gimana, Bang? Kalau saya pastinya di Paskibraka ini untuk menjadi bekal saya, mungkin kalau saya ingin mendaftar Akpol atau Akmil gitu. Saya ada gambarannya bagaimana. Namanya siapa? Nama saya Christian Jeswa Abdel Saragi. Dari SMA Negeri 1. Oke. Salah tuliskan namanya. Seleksi ini akan menjaring sebanyak 75 orang peserta. 71 peserta terpilih akan menjalani pembinaan di tingkat kabupaten, sedangkan 4 peserta terbaik akan dikirim ke Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengikuti seleksi Paskibraka nasional. Mashud Badarudin, Hayat TV. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati menyambut baik program Badan Nasional Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah BNNP yang dilaksanakan di Kelurahan Bamang Barat. Pencegahan peredaran maupun penyalahgunaan narkotika menjadi salah satu prioritas. Salah satunya dengan terus mengupayakan pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten di wilayah ini pada Kamis lalu. Irawati memberikan apresiasi kepada BNNP Kalteng atas ditetapkannya Kelurahan Bamang Tengah sebagai pilot project lokasi intervensi berbasis masyarakat atau IBM dan Kelurahan Bersinar atau bersih dari narkoba. Pasalnya di wilayah ini dinyatakan memenuhi beberapa kriteria seperti tingginya kasus peredaran narkotika. Meski demikian, harap Irawati pihaknya terus mengupayakan agar BNNK bisa segera terbentuk di Kotim. Seperti saat tahun lalu telah berkunjung ke BNN Pusat dan ke Menpan RB selaku leading sektor, namun terkendala moratorium, ucapnya. Adanya moratorium ini lantaran beberapa BNNK di daerah lain yang sudah dibentuk namun tidak sesuai harapan. Seperti ada yang terkendala status lahan, menunggak biaya sewa bangunan maupun tidak aktif setelah diresmikan. Meski begitu, ungkap Irawati, Kemenpan RB memberikan 2 pilihan untuk Pemkab Kotim, yakni bergabung dengan BNNK di kabupaten lain yang sudah terbentuk maupun BNNK di kabupaten lain yang tidak mendapat dukungan pemerintah daerah setempat untuk dipindahkan ke Kotim. Dan kemarin kita kan mendapat 2 opsi dari Kemenpan. Yang pertama, apakah kita gabung dengan kabupaten yang sudah ada BNK-nya atau BNK yang di kabupaten lainnya yang tidak mendapat dukungan dari pemerintah setempat bisa dipindahkan ke Kabupaten Kota Waringin Timur. Dan tentunya kami tidak ingin melakukan spekulasi yang belum jelas. Kami ingin bagaimana caranya BNK itu terbentuk atas dasar sesuai dengan aturan. Dan itu sudah dimasukin oleh Bapak Bupati melalui jalur khusus.
Intinya jalur khusus yang mana Bapak sudah bertemu dengan beliau dan insya Allah dan mudah-mudahan tidak ada harap, beliau sangat mendukung. Intinya siap untuk membuka moratorium itu, dan salah satunya kabupaten yang nantinya akan dibuka adalah Kabupaten Kota Waringin Timur. Irawati menegaskan tidak ingin melakukan yang belum jelas, namun berharap agar BNNK Kota Waringin Timur terbentuk sesuai aturan. Untuk itu BNNK Kotim terus mengupayakan dibukanya moratorium tersebut oleh Kemenpan RB. Normansa, Hayat TV. Sementara itu, pemirsa, sebanyak 5 orang akan direkrut sebagai agen unit intervensi berbasis masyarakat atau IBM di Kota Waringin Timur. Nantinya akan mengikuti pelatihan selama 3 hari di BNNP Kalimantan Tengah, dan tugas dari IBM antara lain mengidentifikasi pengguna narkoba hingga memberikan informasi tentang cara mengatasi masalah penggunaan narkoba. Dalam sambutan Ketua Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Kalimantan Tengah, Brigjen Pol Joko Setiono mengatakan, Kelurahan Baamang Tengah ditetapkan sebagai pilot proyek lokasi intervensi berbasis masyarakat atau IBM dan Kelurahan Bersinar atau bersih dari narkoba. Pasalnya di wilayah ini dinyatakan memenuhi beberapa kriteria, seperti tingginya kasus peredaran narkotika Kamis 29 Februari 2024. Untuk itu, tandas Joko akan segera dilakukan pemilihan untuk agen-agen IBM yang nantinya akan menjadi kepanjangan tangan BNNP Kalteng dalam mengedukasi masyarakat terkait peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang atau narkoba. Ia menjelaskan hingga kini di Kotim belum memiliki Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK yang berada di bawah kewenangan BNN maupun BNNP sebagai unit penanggulangan narkotika di wilayah setempat, sehingga dirasa perlu untuk dibentuk unit IBM. Kalau untuk peredaran itu masih kita dalami kembali, cuma memang dari hasil penyidikan bahwa asalnya narkotika itu bukan dari Kota Waringin Timur, tapi dari luar wilayah Kota Waringin Timur. Tapi ini kita perlu edukasi masyarakat, sehingga masyarakat ini tidak dengan mudah bisa melakukan penyalahgunaan narkotika, baik sebagai pengguna atau mungkin sebagai pengedar. Ini yang perlu kita antisipasi dan edukasi. Inilah salah satunya gunanya kita membentuk IBM di Kota Waringin Timur, khususnya di Baamang ini. Keterbatasan anggaran membuat agen IBM yang direkrut sementara ini hanya untuk Kecamatan Baamang. Sedangkan idealnya, setiap kecamatan memiliki agen IBM. Untuk itu, agen IBM Kecamatan Baamang ini diharapkan bisa menjadi kepanjangan tangan BNN, baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Normansa, Hayat TV. Pernahkah Anda membayangkan rumah impian Anda yang kokoh, tahan lama, dan inovatif? Harapan Baja Sampit menghadirkan solusi konstruksi modern yang kokoh dan efisien untuk setiap proyek bangunan Anda. Jaringan dari pabrik kami dirancang untuk memberikan keamanan maksimal dengan teknologi terkini dan tenaga ahli yang berpengalaman. Harapan Baja Sampit menghasilkan baja ringan berkualitas tinggi yang tidak hanya tahan terhadap cuaca ekstrim, tapi juga memberikan fleksibilitas desain tanpa batas. Hanya di Harapan Baja Sampit menjual baja ringan, seng, dan galvalum dengan pilihan ketebalan dan panjang sesuai kebutuhan Anda. Harapan Baja Sampit memberikan inovasi, kekuatan, dan keandalan untuk setiap struktur bangunan impian. Jika Anda sedang merencanakan proyek rumah, gedung komersil, atau infrastruktur skala besar, Harapan Baja Sampit siap menjadi mitra terpercaya Anda. Hubungi kami hari ini dan lihatlah bagaimana kami mengubah konsep menjadi kenyataan. Pemirsa, sebanyak 31 aparatur sipil negara ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur telah memasuki masa purna tugas. Pelepasan para ASN yang sebagian besar dari kalangan tenaga pendidik ini dihadiri Wakil Bupati Kota Waringin Timur, Ibu Irawati.
Dalam laporan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Waringin Timur, Kamarudin Makalepu, saat pelepasan pegawai jelang purna tugas di Balai Diklat, mengatakan pihaknya kembali melaksanakan ramah tamah sekaligus pelepasan PNS yang akan memasuki batas usia pensiun. Kegiatan tersebut melepas pegawai yang akan pensiun 2 bulan sekaligus karena jadwal pelepasan pegawai yang akan purna tugas pada 1 April 2024 pada Maret nanti bertepatan dengan bulan puasa. Kamarudin menjelaskan PNS yang akan memasuki masa pensiun terhitung mulai tanggal atau TMT 1 Maret 2024 sebanyak 12 orang. Dengan rincian, 1 orang pejabat administrator, 1 orang pejabat pengawas, 9 orang pejabat fungsional, dan 1 orang pejabat pelaksana. Sedangkan PNS yang akan pensiun TMT per 1 April 2024 sebanyak 19 orang, yaitu 2 orang pejabat administrator, 13 orang pejabat fungsional, dan 4 orang pejabat pelaksana. Pelepasan PNS ini bentuk apresiasi Pemkab Kotim, khususnya BKPSDM yang memfasilitasinya atas dedikasi kepada PNS yang telah mendarma baktikan kepada pemerintah di pelayanan publik di Kotim. Kami BKPSDM kembali melaksanakan rahmat tamah sekaligus pelepasan kepada Bapak Ibu PNS kita yang akan memasuki batas usia pensiun. Jadi pada kegiatan kali ini 2 bulan sekaligus yang akan pensiun kita laksanakan hari ini karena di bulan depan yang akan pensiun 1 April kita laksanakan seyogyanya bulan Maret, di akhir Maret. Tapi karena bertepatan dengan bulan puasa sehingga kita laksanakan sekaligus pada hari ini. Ini adalah bentuk apresiasi dari kami pemerintah atas nama pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, khususnya kami di BKPSDM yang memfasilitasinya atas dedikasi kepada Bapak Ibu yang telah mendarma baktikan karyanya kepada pemerintah melaksanakan pelayanan publik di Kota Waringin Timur. Selain itu, kata Kamarudin, PNS yang pensiun TMT 1 Maret 2024 ada 1 kepala bidang atau pejabat administrator, yaitu berdikari dari Badan Kesbangpol. PNS yang pensiun TMT 1 April 2024 ada 2 pejabat administrator atau eselon 3, yaitu Camat Bukit Santuai dan kepala bidang dari DP3AP2KB Karyadi. Normansa, Hayat TV. Acara pelepasan pegawai negeri sipil menjelang purna tugas merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi serta rasa terima kasih pemerintah daerah atas pengabdian para PNS dan dedikasinya untuk Kabupaten Kota Waringin Timur. Hal tersebut disampaikan Irawati pada acara ramah tamah pelepasan 31 PNS menjelang purna tugas di lingkungan Pemkab Kotim tahun 2024 yang digelar oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM setempat, Kamis 1 Maret 2024. Irawati menandaskan masa pensiun merupakan suatu hal yang akan dihadapi semua PNS. Artinya, setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Oleh karena itu, setiap PNS diharapkan bisa mempersiapkan diri agar bisa menyambut masa dalam keadaan bahagia, sehat, dan memiliki rencana pensiun ke depannya. Wakil Bupati Irawati menyatakan 31 orang PNS Kotim tersebut dinilai menjalankan pengabdian penuh dan lulus sebagai PNS di saat tak sedikit PNS yang berhenti di tengah jalan baik karena diberhentikan maupun meninggal dunia. Melalui acara pelepasan ini semoga bisa mengambil hikmah, terutama bagi para PNS yang masih aktif tentang arti kesetiaan, loyalitas dan dedikasi dari para PNS hingga bisa sampai purna tugas. Terpenting pula agar para pensiunan tak berhenti berkarya, namun tetap eksis dalam memberikan sumbangsih bagi kemajuan bumi Habaring Hurung. Normansa, Hayat TV.
Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati menyatakan tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2024 meningkat dan proses pencoblosan hingga pemungutan suara serta penghitungan suara berjalan lancar dan sukses. Suasana ini, kata Irawati, tidak terlepas dari dukungan seluruh elemen masyarakat, penyelenggara pemilu dari KPU dan Bawaslu serta petugas keamanan. Untuk itu, berdasarkan pantauan tingkat partisipasi politik masyarakat Kota Waringin Timur dalam pemilu 2024 ini mengalami peningkatan dari tahun 2019 lalu. Pernyataan tersebut ditegaskan Irawati saat memberikan sambutan pada rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten di Aula Zabel Rahmah Islamic Center Sampit akhir pekan lalu. Hal ini katanya menunjukkan keberhasilan sosialisasi sebelumnya sehingga masyarakat dengan antusias mendatangi TPS untuk memberikan hak suaranya. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam pemilu serentak 14 Februari 2024 khususnya di Kabupaten Kotim. Alhamdulillah hari ini tadi baru saja kita membuka untuk rapat pleno terbuka di tingkat kabupaten yaitu pemilihan umum tahun 2024. Yang mana ini adalah satu tahapan pemilu yang kemarin dari tingkat TPS, terus juga di pleno kecamatan, dan saat ini berproses ke tingkat kabupaten. Dan karena memang ada sebagian kecamatan-kecamatan yang belum selesai melakukan pleno, itu adalah yang memiliki TPS yang paling banyak. Jadi pesan saya semoga pleno di tingkat kecamatan ini, tingkat kabupaten ini berjalan dengan baik, lancar, intinya transparan dan tidak terjadi suatu apapun. Dan tadi saya sudah berpesan dengan TNI Polri untuk mengamankan di tempat ini. Irawati mengajak untuk terus mengawal pemilu sehingga berjalan kondusif sehingga mampu menghasilkan pemilu yang berkualitas. Pemkab Kotim juga selalu siap mensupport penyelenggara pemilu hingga selesai, termasuk dalam rapat pleno penghitungan hasil suara sampai tingkat kabupaten. Normansa, Hayat TV. Sekian kami sampaikan ragam informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur yang dihimpun tim redaksi Jurnal Kotim untuk edisi weekend kali ini. Saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menikmati weekend Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.